Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Kalau hari raya Idul Adha 5 hari setelah itu libur, sehingga hari Tasyrik pergi lagi. Saya pikir ini adalah harus ada respon daripada masyarakat bahwa hari raya Idul Adha adalah hari raya akbar. Selain dari untuk isi sohibul kurban, untuk diutamakan para jamaah Masjid Baitur Rahman. Itu ada sekitar kurang lebih 400 tambah, ini sekitar 500-an bungkus yang disiapkan. Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, para santri di pesantren modern menikmati libur panjang. Sejumlah jamaah Baitur Rahman Kota Lok Semawe hari kedua Idul Adha melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bersama saya, Faisal Bahari, inilah berita selengkapnya. Di Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, santri di pesantren modern menikmati libur panjang karena bertepatan dengan libur akhir tahun ajaran 2023-2024. Berikut Nasrullah melaporkan. Santri dan santriwati yang ada di Daya Modern Ulumul Islam Al-Aziziyah di Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren dapat merasakan libur panjang di Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah. Pasalnya, mereka selain menikmati libur lebaran, namun juga bersambung dengan libur panjang bertepatan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2023-2024. Pimpinan Daya Modern Ulumul Islam Al-Aziziyah Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Tengku Marwan Kamarudin, saat diwawancarai RRI kemarin mengatakan, di perayaan Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, santri dan santriwatinya mendapatkan libur panjang hingga tanggal 15 bulan Juli mendatang. Di daerah kita kebetulan Banglas di Biren itu sudah libur sebelum Lebaran. Jadi kegiatan selama Lebaran kita tidak ada. Karena di mana-mana pesantren tradisi masyarakat kita Aceh itu kalau Lebaran, kalau hari raya Idul Adha 5 hari setelah itu libur, sehingga hari Tasyrik pergi lagi. Tapi kali ini bertambah dengan sangat lebar. Kalau libur tahun ini sangat lebar karena bersambung dengan libur akhir tahun, akhir pelajaran. Nanti masuk kembali mereka awal tahun pelajaran baru 2024-2025 nih. Tanggal 15 Juli ini. Dengan adanya libur panjang ini, tambah Tengku Marwan, santri dan santriwati dapat berlibur bersama keluarga sekitar 1 bulan. Pihaknya berharap waktu yang ada tersebut selain digunakan berkumpul dengan keluarga, namun juga dimanfaatkan untuk terus mengulang pelajaran, baik terkait dengan ilmu agama maupun pelajaran sekolah. Demikian, Nasrullah melaporkan. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Jafar bersama salah satu tokoh masyarakat di Aceh Utara terkait semarak Hari Raya Idul Adha. Silakan, rekan Jafar. Terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar wawancara Fokus pagi hari ini menyoroti mengenai semarak perayaan Idul Adha tahun 1445 Hijriah baik di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Bagaimana kegiatan semarak Idul Adha di daerah ini? Kita sudah tersambung dengan salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara, yaitu ada Bapak Mukhtaruddin SPD. Assalamualaikum Pak Mukhtaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhtaruddin, bagaimana penyambutan Hari Raya Kurban 1445 Hijriah di daerah Bapak ini? Bagaimana semaraknya, Pak? Iya, memang Hari Raya Idul Adha adalah Hari Raya Akbar. Kenapa dikatakan Hari Raya Akbar? Karena dirayakan 3 hari berturut-turut. Jadi dalam kegiatan Hari Raya Akbar ini diikuti dengan takbir selama 3 hari, kemudian sholat Idul Adha, kemudian diikuti dengan kegiatan kurban yang sangat antusias masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan berkurban.
Menurut pemantauan kami di Aceh Utara sudah mulai ada banyak kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan, salah satu adalah kurban dengan cara tabung pelan-pelan, kemudian diikuti oleh banyak desa yang sudah terlaksana dengan baik. Malah hari ini satu pantauan kami di Desa Melasablang itu hampir ada 100.000 ekor lembu disembelih yang akan disebarkan kepada 3 kecamatan, yaitu Luspun, Kecamatan Langgahan, dan Jatibiri. Saya pikir ini adalah harus ada respon daripada masyarakat bahwa Hari Raya Idul Adha adalah Hari Raya Akbar. Kalau Bapak melihat kegiatan silaturahmi di Hari Raya Akbar ini seperti apa? Mungkin masyarakat melakukan silaturahmi ini di hari-hari libur ini. Iya, ini kebetulan cuti bersama yang dilakukan oleh pemerintah ada beberapa hari ke depan. Kami memantau mulai dari pagi sampai hari ini kegiatan silaturahmi masyarakat meningkat. Kemudian berziarah ke makam saudara, keluarga, dan orang tua itu sangat antusias. Jadi kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan masa liburan ini oleh masyarakat untuk kegiatan silaturahmi dan berkurban. Ya. Mungkin kalau dari segi kenyamanan dan keamanan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha ini seperti apa di daerah Bapak? Keamanan dan kenyamanan dalam selama sejak Lebaran kemarin sampai hari ini kondisinya sangat kondusif. Apalagi kondisi alam dengan kondisi yang cuacanya sangat mendukung, ada sedikit tidak panas gitu. Jadi sehingga masyarakat sangat antusias melaksanakan silaturahmi dengan tadi kondisi alamnya mendukung, kemudian keamanannya sangat terjamin, kemudian lalu lintasnya walaupun sedikit macet tapi lancar. Ya, sebagai tokoh masyarakat Aceh Utara, apa yang menjadi harapan Pak Mukhtarudin? Saya pikir untuk ke depan, karena ini adalah Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Akbar, ini harus dilaksanakan full selama 3 hari kegiatan. Mulai dari takbiran, kemudian ada peningkatan peserta pelaksana kurban, juga ada peningkatan dalam kepedulian sesama masyarakat. Baik, pendengar, itu tadi wawancara Semarak Idul Adha bersama tokoh masyarakat Aceh Utara, ada Pak Mukhtarudin SPD, terkait dengan kegiatan Semarak Idul Adha di Kabupaten Aceh Utara dan juga Kota Lok Semawe. Alhamdulillah pada tahun ini memang kegiatan tersebut sangat lancar dan benar-benar dirayakan oleh masyarakat. Baik Pak Mukhtarudin, terima kasih atas wawancara di Fokus Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Sejumlah jamaah Baitur Rahman Kota Lok Semawe kemarin di Hari Raya kedua Idul Adha melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Sejumlah jamaah Masjid Baitur Rahman Kota Lok Semawe kemarin di Hari Raya Idul Adha yang kedua melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Prosesi penyembelihan dilakukan di lahan terbuka milik jamaah kurban di Desa Menasah Masjid Kecamatan Muara II. Kepada RRI Panitia Kurban Idul Adha Masjid Baitur Rahman Kota Lok Semawe, Sugito Tasan menyebutkan untuk di tahun ini pihaknya menyembelih 9 ekor lembu atau sapi serta 1 ekor kambing. Nantinya daging kurban itu akan dibagikan kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman dan juga Sohibul Kurban dengan jumlah 500 lebih bungkus plastik yang akan disalurkan pada hari Idul Adha kedua atau hari Tasyrik. Di Baitur Rahman itu ada 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Itu selain dari untuk si Sohibul Kurban, untuk diutamakan para jamaah Masjid Baitur Rahman. Itu ada sekitar kurang lebih 400 tambah, ini sekitar 500-an bungkus yang disiapin. Ya, karena itu masih berhubungan dengan hari Tasyrik. Karena kan di hari pertama banyak para peserta kurban itu kegiatan berkunjung ke keluarga. Lebih lanjut disampaikan Sugito Tasan,
Proses penyembelihan di hari kedua Idul Adha dilakukan atas kesepakatan jamaah Sohibul Kurban, karena di hari pertama jamaah banyak yang memilih untuk bersilaturahmi terlebih dahulu. Selain juga, hari kedua Idul Adha masih sah melaksanakan kurban karena di dalam hari tasyrik. Demikian, Albana Maulana melaporkan. Hari kedua Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, pusat perbelanjaan di Kota Lok Sumawe masih sepi. Menurut keterangan salah seorang pemilik usaha toko grosir Pajak Impres Abdullah, para pedagang banyak yang belum membuka usahanya dikarenakan masih melakukan silaturahmi dalam rangka libur Idul Adha, bahkan banyak juga yang mudik ke kampung halaman. Disebutkan pada hari kedua Lebaran hanya 10% toko kelontong yang buka, sehingga kondisi pasar masih lengang dan sepi dari penjual maupun pembeli, bahkan ada pedagang yang tidak membuka usaha mereka sampai 5 hari ke depan. Ditambahkan kondisi pasar baru normal selama seminggu pasca Lebaran Idul Adha. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe. Satuan Polisi Air, Satpol Air, Polres Lok Sumawe, Polda Aceh pada saat melaksanakan patroli geologis mengingatkan para nelayan di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Peringatan ini disampaikan guna menjaga keselamatan para nelayan dari potensi bahaya yang bisa terjadi saat melaut di bawah kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasat Pol Air Polres Lok Sumawe Ibda Edus Sihagian menegaskan pentingnya para nelayan untuk memantau perkembangan cuaca melalui prakirawan yang tersedia sebelum memutuskan untuk melaut. Menurutnya, cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan angin kencang dapat mengancam keselamatan para nelayan serta mengganggu kelancaran aktivitas penangkapan ikan. Oleh karena itu, Satpol Air Polres Lok Sumawe juga mendorong agar setiap kapal nelayan dilengkapi dengan peralatan keselamatan laut yang memadai seperti pelampung, alat komunikasi, dan peralatan navigasi. Kasatpol Air juga menambahkan bahwa Satpol Air Polres Lok Sumawe siap memberikan bantuan dan pengawalan kepada nelayan yang membutuhkan jika terjadi kejadian darurat di laut. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama saya Faisal Bahari. Tetaplah bersama kami di Lok Sumawe Pagi. Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.